Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Ibu Hasriani terkait tentang sampah-sampah di Kepulauan Selayar. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzansyah, di samping saya Silviani yang memegang kamera, Naura Yudia, editor Muhammad Al-Farizi Anwar. Contoh dari sampah anorganik apa sih? Contoh dari sampah anorganik. Sampah anorganik, sebelum saya jawab, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sampah organik dan anorganik itu. Sampah organik itu adalah sampah alami. Sampah alami yang gampang atau mudah terurai, tidak butuh jangka waktu yang terlalu panjang seperti anorganik. Sementara anorganik sendiri adalah sampah yang sulit untuk terurai. Nah, kalau misalkan contohnya yang ditanya itu anorganik, contohnya plastik, logam, kaca. Terus untuk sampah organik sendiri yaitu sampah-sampah daun, sampah-sampah tumbuhan, kulit-kulit atau sampah dapur kayak kulit buah, sampah-sampah sayuran, itu masuk sampah organik. Apa saja dampak dari sampah? Dampak dari sampah, kalau dampaknya tuh banyak pasti ya, terutama sampah yang paling sering mungkin kita bahas ini sampah anorganik. Kalau dampak sampah anorganik itu sendiri ya, salah satunya mungkin yang sering teman-teman lihat seperti banjir, ya banjir di mana-mana karena sampah berserakan di mana-mana, entah itu di sungai, di hulu atau di hilir, itu di laut bahkan itu berpengaruh. Dan dampaknya itu contoh misalkan sampah anorganik ada di lautan, dampaknya banyak. Selain mencemari laut, dia juga akan merusak ekosistem laut. Kalau ekosistem laut rusak, otomatis yang terganggu apa? Ikan kan? Nah, ikan. Sementara manusia itu mengkonsumsi ikan. Berarti dampaknya itu bukan cuma sama lingkungannya saja, bukan cuma sama lautnya saja, tapi organisme yang ada di dalamnya itu, biota yang ada di dalamnya, bahkan sampai ke kita, ke manusianya itu ikut merasakan dampaknya. Bagaimana cara mengelola sampah dengan baik? Mengelola sampah dengan baik, pertama, kalau misalkan sampah organik ya, mengelolanya itu ya teman-teman bisa mungkin membuat semacam ecobrick atau ecobrick. Nah, ecobrick itu adalah sampah plastik yang dimasukkan ke dalam kemasan atau botol. Itu salah satu cara untuk mendaur ulang sampah-sampah plastik itu untuk tidak sampai ke laut, ke sungai, atau ke tanah, atau mungkin dibakar. Jadi bisa teman-teman salah satunya membuat ecobrick satu. Terus yang kedua ya mendaur ulang sampah, entah itu dibuat kerajinan kah atau menjadi produk yang bisa memiliki nilai jual, itu satu. Terus yang kedua, untuk sampah anorganik teman-teman bisa membuat kompos ya, bisa membuat kompos. Kompos ini selain bisa menghasilkan uang, teman-teman juga bisa menyuburkan kondisi tanah ataupun membantu petani-petani untuk menyuburkan tanamannya. Bagaimana cara mengolah sampah organik dan anorganik? Nah, itu sebenarnya sudah jawaban dari tadi yang saya jelaskan pertama. Cuman mungkin di sini saya bisa mengajak adik-adik semua, daripada kita repot mengelola, karena ini sampah di Selayar banyak ya, sampah plastik di Selayar banyak, daripada teman-teman repot bikin ecobrick, bikin daur ulang ini itu, mending saya ajak adik-adik semua gimana caranya kita bukan cuma mendaur ulang, tapi meminimalisir atau mengurangi pemakaian produk yang bisa menghasilkan sampah plastik. Contoh minuman. Nah, minuman teman-teman kan bisa mengantisipasinya dengan membawa tumbler. Nah, itu lebih efisien, lebih efektif. Adik-adik
bisa membawa tumbler ke sekolah, berarti sudah mengurangi pemakaian botol sekali pakai. Itu dampaknya lebih bagus daripada adik-adik pakai minuman minuman yang kemasan botol sekali pakai, habis diminum harus didaur ulang lagi, harus dibikin eco break lagi, repot kan. Nah, daripada repot mending diminimalisir, tidak usah beli minuman yang pakai botolan yang sekali pakai, mending bawa tumbler dari rumah. Terus selain adik-adik bisa meminimalisir pemakaian plastik, bisa juga menghemat uangnya dah. Biasanya kalau di sekolah beli minuman botol 4.000 ya. Nah, kalau bawa tumbler kan tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli itu. Terus untuk kemasan makanan bawa tempat bekal dari rumah. Jadi tidak perlu lagi pakai plastik, tidak perlu lagi pakai kresek untuk mau beli jajan di kantin atau di sekolah. Nah, oke. Terima kasih untuk Ibu Hasriani yang menjawab pertanyaan.